Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Jumat 18 Desember 2020 adalah Jumat Pekan Khusus Advent. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang Yusuf dalam hubungannya dengan Maria. Yusuf mendapati Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, dan hatinya yang tulus yang ingin menjaga dan melindungi Maria kemudian membawa dia untuk mempertimbangkan, memutuskan hubungannya dengan Maria secara diam-diam. Kerendahan hatinya membuat dia berpikir, mempertimbangkan apa yang perlu ia lakukan agar nama Maria tetap terjaga, agar Maria kemudian tidak dipermalukan di muka umum. Kerendahan hati yang membawa dia untuk menjaga nama baik Maria. Itu contoh pertama yang ia berikan kepada kita, keteladanan untuk dari kerendahan hati, memiliki ketulusan hati untuk menjaga, melindungi nama baik orang lain, menghargai orang lain. Tapi hal yang kedua yang ditunjukkan Yusuf sebagai sebagian dari semangat kerendahan hati ialah mengakui kebesaran Allah, menerima rancangan Allah dalam semangat ketaatan. Ketika Tuhan datang kepadanya melalui seorang malaikat dalam mimpi dan berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh Yusuf atau Yosef, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, lalu taat. Ia bangun dari tidurnya sudah menerima kehendak Tuhan dalam mimpinya itu dan mengambil Maria sebagai istrinya. Ketaatan pada kehendak Tuhan, dan berjalan di jalan itu
Apa yang Tuhan mau, itulah yang ia lakukan dalam kesetiaan. Paus Fransiskus belum lama ini mengeluarkan satu surat apostolik yang memfokuskan perhatian pada Santo Yusuf dan mencanangkan tahun depan sebagai tahun Santo Yusuf. Surat apostolik yang berjudul Patris Corde, dengan hati seorang bapa. Ia mengajak kita untuk memandang Santo Yusuf dan meneladani sikap hidupnya. Hari ini ia memberikan dua sikap hidup, semangat hidup, yaitu semangat kerendahan hati dan ketaatan. Kita berdoa dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun depan, mulai dari hari ini dan tahun depan, supaya kita belajar meneladani semangat hidup Santo Yusuf ini. Kerendahan hati yang mengakui kebesaran Tuhan, kerendahan hati yang kemudian tulus menjaga nama baik orang lain, kerendahan hati yang mendorong kita untuk terus berbicara tentang kebaikan-kebaikan orang lain, tapi juga semangat ketaatan, mendengarkan apa yang Tuhan mau dan setia melakukan. Itulah contoh yang diberikan oleh Yusuf kepada kita semua. Kita berdoa agar dua semangat ini menjadi bagian dari hidup kita pada perjalanan kita di tahun depan, ketika tahun depan dijadikan sebagai tahun Santo Yusuf, rendah hati dan taat pada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.